Salam, selamat pagi saudara-saudara. Sebelum kita lebih jauh lagi menjalani kehidupan kita sepanjang hari ini, mari kita meminta kekuatan dan tuntunan Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga yang sudah memberikan hari yang terang dan juga kehidupan baru bagi kami. Satu malam Kau telah menemani kami, menjaga kami dalam istirahat kami, dan pada pagi hari ini Bapa sudah membangunkan kami. Kami akan menjalani hari ini. Biarlah tangan Tuhan menuntun kami, terlebih melalui firman-Mu, itu yang meneguhkan, menguatkan kami menjalani kehidupan kami sepanjang hari ini. Dalam nama Nabi Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada pagi hari ini, Yeremia 29 ayatnya yang ke-7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau ada penginjil atau misionaris berangkat menaburkan firman Tuhan ke desa-desa atau ke pedalaman, tetapi ada seseorang justru sebaliknya. Dia justru berangkat memberitakan firman Tuhan, mengabarkan Injil ke kota. Dialah yang bernama Johnson. Mengapa? Karena Johnson mengatakan, karena di kota banyak dosa. Dan kita melihat apa yang terjadi, bahwa memang di kota banyak sekali, terutama sekarang di kota-kota besar saat ini, di mana ada banyak kejahatan, demonstrasi, kekerasan, ketidaknyamanan, godaan, dan banyak lagi. Karena itu Johnson mengatakan dia pergi ke kota untuk mengabarkan Injil supaya kota itu bisa diubahkan oleh Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, teks kita ini merupakan yang tidak asing bagi kita, merupakan suatu peneguhan bagi umat Tuhan yang pada saat itu sedang terbuang di tanah pembuangan di Babylon. Dan kita tahu bahwa itu merupakan suatu keadaan yang tidak mengenakan. Tetapi Nabi Yeremia berusaha meneguhkan, menguatkan bangsanya untuk tetap hidup dan menjalani kehidupan di tanah pembuangan. Hidup menjadi berkat. Ya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hidup di tanah pembuangan sudah pasti memang suatu keadaan yang tidak enak, penuh dengan keterbatasan, apalagi dipimpin oleh orang yang bukan seiman dengan bangsanya. Pasti tidak enak. Ya, ada perasaan-perasaan ketidakpuasan dan lain sebagainya. Tapi Nabi Yeremia berusaha untuk membawa umat Tuhan agar senantiasa tetap berpikir positif dan optimis. Bagaimana menjalani kehidupan yang wajar, di mana dikatakan di ayat sebelumnya, supaya baiklah mereka bekerja, mendirikan rumah mereka, berkebun, membangun rumah, berumah tangga, bahkan juga agar mempunyai keturunan. Jadi berdoa dan bekerja sehingga menjadi berkat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, semangat itulah yang pada akhirnya kita tahu bagaimana kehidupan daripada bangsa Israel di tanah pembuangan. Sekalipun mereka menjadi orang buangan, pada akhirnya catatan sejarah mencatat bagaimana prestasi mereka, bagaimana kehidupan mereka, bahwa ada juga yang benar-benar berhasil, bahkan menjadi kaya, diberkati, bahkan ada juga beberapa menduduki jabatan-jabatan di dalam pemerintahan pada saat itu karena kualitas mereka, sekalipun mungkin tidak menempati posisi-posisi yang strategis, tapi mereka dipakai dan diperhitungkan pada waktu itu. Itulah
akhirnya kita lihat semangat daripada orang-orang buangan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, semangat ini juga lah kita boleh belajar dari pengalaman iman bangsa Israel. Sekalipun dalam keadaan tertekan, tidak enak, dibuangkan, tetapi bagaimana mereka itu pada akhirnya menjadi sukses dan berhasil, bahkan menjadi berkat, ya. Dan ini menjadi motivasi juga bagi kita. Apapun situasi kondisi kita saat ini di kota di mana kita ditempatkan, biarlah di sana kita juga melakukan aktivitas kita, bekerja dengan baik, melakukan tugas-tugas kita sebagaimana kita diajak oleh Nabi Yeremia di sini. Sekalipun kita ada di tanah perantauan ini, mari kita tetap menjadi berkat, berdoa bagi kota kita yang sangat kita cintai. Karena kalau sejahtera kota itu, kita juga akan sejahtera. Artinya panggilan kita adalah menjadi berkat. Kita tahu bagaimana kehadiran orang-orang yang percaya, bagaimana kinerjanya, bagaimana mereka sumbangsihnya, kontribusinya membangun kota-kota, sehingga sama seperti Jonsung tadi, di mana akhirnya kota itu boleh berubah untuk kemuliaan Tuhan. Marilah kita hidup sebagaimana juga dikatakan, jadilah seperti lebah yang selalu mendatangkan yang manis, madu, ya. Dan di mana lebah itu, di mana dia hinggap, tidak ada dahan yang patah. Artinya bagaimana kehadiran kita ini adalah mendatangkan damai sejahtera, bukan keonaran, bukan keributan seperti yang kita lihat pada saat sekarang ini. Ada begitu banyak demonstrasi yang tidak mencintai kota di mana dia tinggal. Biarlah kita sebagai orang yang percaya ikut menjadi pembangun kota di mana kita tinggal dan membawa kesejahteraan sehingga kota-kota kita diberkati oleh Tuhan. Terutama pemerintahannya juga kita patut doakan sehingga dia boleh memerintah dan membawa kesejahteraan bagi umatnya atau rakyatnya. Terpuji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah sebagaimana Nabi Yeremia memberikan motivasi kepada umat-Mu yang terbuang pada saat itu, dan mereka akhirnya menjadi optimis, mereka menjadi positif, sehingga catatan sejarah menunjukkan sekalipun mereka adalah buangan, mereka adalah orang-orang yang berhasil, bahkan ada yang menjadi kaya, mereka menjadi berkat, mereka itu dipakai juga di pemerintahan oleh karena kinerja dan juga kemampuan-kemampuan mereka. Demikianlah mereka menjadi berkat, dan biarlah ini menjadi motivasi bagi kami saat ini. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami juga berdoa untuk semua kami hari ini. Tuhan teguhkan dan kuatkan kami menjadi berkat di mana kami tinggal, di kota atau daerah di mana Tuhan tempatkan kami. Secara khusus berdoa untuk jemaat GBKP Klender. Biarlah Tuhan memberkati semua anak-anak-Mu yang di sana. Biarlah Tuhan juga memimpin mereka, menuntun mereka, memelihara mereka, sehingga mereka juga dikuatkan, diteguhkan menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, sepanjang hari ini kami serahkan hidup kami, karena kami datang melalui Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas bagi kita semuanya. Terpuji nama Tuhan. Shalom.